الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Wajibat Al-Mutahattimat karya Syekh Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Yakni kewajiban-kewajiban yang harus kita ketahui, kewajiban yang harus diketahui oleh setiap orang muslim, laki-laki maupun perempuan. Setelah kita mengetahui tentang pembatal keislaman, kemudian kita ketahui tentang masalah tauhid, demikian pula kita juga harus mengetahui masalah syirik, dan sekarang kita harus tahu tentang masalah kekafiran. Karena ketika seseorang tidak tahu tentang kekafiran, maka dia dikhawatirkan akan terjatuh di dalam kekafiran itu sendiri. Beliau menyatakan al-kufru kufrani. Kufur ini ada dua macam. Kekafiran itu ada dua. Al-awwalu, yang pertama, kufrun yukhriju minal millati. Kekufuran yang mengeluarkan dari agama, yakni dari agama Islam, wa huwa khamsatu anwa'. Dan kekufuran itu ada 5 macam. Kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam itu ada 5 macam. An-naw' al-awwal, jenis yang pertama, kufrut takdzib, yakni kufur dengan bentuk pendustaan. Ketika seorang mendustakan syariat Allah dan Rasulnya, maka dia telah kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala: "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiban aw kadzdzaba bil haqq lamma ja'ahu alaysa fi jahannam mathwan lil kafirin." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, au kadzdzaba bil haqq, ataukah dia mendustakan al-haq, mendustakan kebenaran, mendustakan al-haq. Lamma ja'ahu, ketika al-haq itu datang kepadanya. Ketika di sini Allah menyatakan bahwasanya orang yang paling zalim adalah orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, ataukah orang yang mendustakan kebenaran, mendustakan al-haq, mendustakan Allah dan Rasulnya. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin, bukankah neraka jahanam itu adalah tempat kembalinya orang-orang yang kafir. Di sini sangat jelas Allah menyatakan bahwasanya mereka orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan al-haq, maka mereka termasuk dalam golongan orang-orang kafir yang mana tempatnya mereka itu adalah di dalam neraka jahanam. Wal a'yadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari neraka jahanam tersebut.
Ini surat Al-Ankabut ayat yang ke-68. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-68. An-naw' tsani, dan jenis yang kedua dari jenis kekafiran, yakni kufrul iba'i wal istikbar. Kufur karena bentuk al-iba, yakni enggan. Dan juga istikbar, yakni kesombongan. Ini sebagaimana dua perbuatan ini adalah perbuatan iblis. Ya. Perbuatan al-iba wal istikbar ini adalah merupakan perbuatannya iblis, laknatullah alaih, yang mana ketika dahulu iblis enggan untuk melaksanakan perintah Allah dan menyombongkan diri dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun iblis masih mengakui bahwasanya Allah adalah Rabbnya, Allah penciptanya. Tapi ketika iblis ini enggan untuk melaksanakan perintahnya Allah dan dia menyombongkan diri dari melaksanakan perintahnya Allah, maka mereka termasuk di antara orang-orang kafir. Kufur ibai wal istikbar ma'a tasdiq. Kufur dengan bentuk enggan untuk melaksanakan perintah Allah dan juga menyombongkan diri, meskipun bersamanya dia itu ada tasdiq, yakni membenarkan. Ini tahu perintah Allah, ini tahu larangan Allah, ini syariat Allah, ini syariat Rasulnya. Tapi ketika seorang tidak mau melaksanakan dan sombong dari melaksanakannya, meskipun dia membenarkan ini adalah perintah Allah, maka orang seperti ini sama dengan iblis. Yani sebagaimana orang-orang yang kafir lainnya. Wadalilu qaluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang di surat Al-Baqarah ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, maka mereka pun sujud. Para malaikat sujud kepada Adam sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Illa iblis, akan tetapi iblis, ya, di sini istisna yang munqati, pengecualian yang terputus. Jadi di sini iblis itu bukan termasuk dari jenis malaikat. Meskipun di sini katakan fasajadu, ya, lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, mereka para malaikat sujud kecuali iblis. Jadi di sini iblis termasuk, ya, kalau dilihat secara zahir ini kelihatannya seperti malaikat, tapi ternyata di sini para ulama menjelaskan bahwasanya istisna di sini istisna yang munqati, pengecualian yang terputus. Ya. Karena istisna itu ada yang munqati, ada yang ghairu munqati. Contohnya misalkan, ya, seluruh siswa hadir kecuali Muhammad. Ini Muhammad termasuk siswa. Nah, tapi ketika seorang menyatakan seluruh siswa telah hadir kecuali gurunya, guru termasuk siswa bukan? Bukan, ini munqati. Sebagaimana di sini pun demikian. Para malaikat seluruhnya sujud kecuali iblis. Maka di sini munqati, sudah terputus dengan yang sebelumnya. Oleh karena itu saya putuskan bacaannya, ya. Wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ya. Ini malaikat seluruhnya sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Iblis ini tidak mau bersujud. Aba wastakbara, iblis itu enggan untuk melaksanakan perintah Allah untuk bersujud, wastakbar, dan dia menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk di antara orang-orang kafir. Ini jelas. Yang perbuatan iblis ketika dia enggan melaksanakan perintah Allah, menyombongkan diri dari melaksanakan perintahnya Allah, gengsi, ya, ketika melaksanakan perintahnya Allah, karena Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, sementara Adam diciptakan dari tanah, iblis diciptakan dari api. Menurut mereka iblis ini, yang jenisnya syaitan iblis, nah, ini menurut mereka itu api itu lebih mulia daripada tanah. Oleh karena itu mereka tidak mau sujud kepada Adam dengan alasan ini. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia, khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau menciptakan dia itu ada dari tanah. Inilah kesombongan. Maka sifat kesombongan ini termasuk di antara sifat-sifatnya iblis. Jangan sampai sedikit pun kita menirunya. Demikian pula sifat enggan di dalam melaksanakan perintah Allah. Ini juga termasuk di antara sifat iblis,
Yang mana dua sifat ini al-aba wal istikbar, ini termasuk di antara sifat dari sifat-sifat kekafiran. Ya, wa kana minal kafirin, dan dia yaitu iblis termasuk di antara orang-orang kafir. Ini jenis yang kedua, yakni kufur iba wal istikbar ma'a tasdiq. Nah, meskipun seorang tahu membenarkan ini perintah Allah, tapi kalau tidak mau melaksanakan, maka apa bedanya dengan iblis dan juga orang-orang kafir? Kemudian yang ketiga, wan naw'u tsalits, jenis yang ketiga, kufru syakki, yakni kufur ya karena keraguan. Nah, wa huwa kufru dzan, dan itu adalah kufur dzan, yakni kufur prasangka jelek terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang meragukan, kemudian dia berprasangka jelek dengan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, maka dia telah terjatuh dalam kufur yang sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Ini surat Al-Kahfi ayat yang ke-35 sampai 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dakhala jannatahu, dan orang kafir ini masuk ke kebun yang dia miliki. Wa huwa zalimun li nafsihi, dalam keadaan dia itu menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi dirinya sendiri karena dia kafir. Nah, qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Orang ini menyatakan, sekali-kali aku mengira, aku menyangka kalau kebunku ini tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan, dan aku menyangka kalau kiamat itu tidak akan terjadi. Dia ragu dengan terjadinya hari kiamat. Dia ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan seluruh alam semesta ini ketika hari kiamat nanti. Ragu. Nah, dia menyatakan wa ma adhunnu as-sa'ata qa'imatan, dan aku menyangka kalau as-sa'ah, yakni hari kiamat, tidak akan terjadi. Wala irudittu ila, akan tapi jikalau seandainya, ini yang menunjukkan keraguannya. Jikalau seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku, ini kan ragu. Dia pertama menyatakan kiamat tidak akan terjadi, tapi kemudian dia menyatakan kalau terjadi pun nanti saya pasti akan mendapatkan kenikmatan. Kan ragu. Ya. Maka di sini bentuk keraguannya di sini. Wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Akan tetapi, jikalau seandainya aku dikembalikan kepada Rabbku, niscaya aku akan dapatkan ya tempat kembali yang khairah, tempat kembali yang terbaik. Ya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Kemudian temannya orang kafir ini tadi mengatakan kepadanya dalam keadaan dia sedang berhiwar, yakni berdialog dengannya. Akafarta billadzi khalaqaka min turab? Apakah engkau kufur dengan zat yang telah menciptakan engkau dari tanah, thumma nutfah, kemudian menciptakan engkau dari nutfah, dari sperma, dari air mani, thumma sawwaka rajula, kemudian dia itu Allah telah menyempurnakan engkau sebagai seorang laki-laki yang sempurna. Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahad. Akan tetapi kami beriman yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu Allah Subhanahu wa taala Rabbku, dan aku tidak menyekutukan dengan Rabbku seorang pun. Ini surat Al-Kahfi ayat yang ke-35 sampai 38. Ini dalil yang sangat jelas yang menyatakan bahwasanya ketika seseorang ragu dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala beritakan berkaitan dengan yaumul qiyamah ataukah yang lainnya, ragu dengan kebenaran Al-Qur'an, ragu dengan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seluruhnya ini termasuk di antara bentuk kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian wan-naw'ur rabi', jenis yang keempat, kufrul i'rab, yakni kufur karena berpaling. Kufur karena berpaling. Al-i'rab yakni berpaling. Ketika seorang berpaling dari syariat Allah dan Rasulnya, maka dia itu termasuk di antara orang-orang kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal
walladzina kafaru 'amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir, mereka itu mu'ridun, berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Ya. Ketika Rasulullah SAW membawa peringatan, ancaman-ancaman berkaitan dengan neraka, ancaman berkaitan dengan azab yang akan datang kepada orang-orang yang kafir. Tapi ternyata orang-orang kafir tersebut berpaling. Ya, maka berpalingnya mereka inilah yang membuat mereka itu kafir. Ini setelah Qaf ayat yang ketiga. Al-Qaf ayat yang ketiga. Kemudian jenis yang terakhir, yakni dari jenis kesyirikan wan naw'ul khamis, jenis kesyirikan yang mengeluarkan dari Islam. Ini kufur akbar di sini, yang mengeluarkan dari Islam. Yakni kufrun nifaq. Yakni kufur nifaq. Karena kemunafikan. Jadi nifaq ini ada yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang dimaksud di sini adalah kemunafikan yang sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa dalilu qaluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun." Yang demikian itu bahwasannya mereka itu setelah mereka beriman, kemudian mereka kafir. Setelah mereka beriman, kemudian mereka kafir. Inilah orang-orang munafik. Ya. Tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kunci hati mereka. Dikunci hati mereka dalam keadaan mereka itu tidak bisa paham dengan apa yang kebenaran yang datang kepada mereka. Ini surat Al-Munafiqun ayat yang ke-3 atau 2. Ayat yang ketiga ya. Ini kekufuran jenis yang pertama, yakni kufrun yukhriju minal millah, kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam, yakni kufur akbar. Kemudian jenis kekufuran yang kedua, kalau tadi kufur akbar, kufur yang melakukan lebih dari 1 dari 5, sekarang jenis kufur yang kedua. Wan naw'u tsani, dan jenis yang kedua, min naw'ai al-kufri. Ya. Min naw'aini asalnya demikian. Cuma di sini mudhaf, maka dihilangkan nunnya. Ya. An-naw'u tsani min naw'ai al-kufri. Dan jenis yang kedua, yakni dari 2 jenis kekufuran. Jenis yang kedua dari 2 jenis kekufuran, wa huwa kufrun asghar la yukhriju minal millah, yakni kufur asghar yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa huwa kufrun ni'mah, dan itu adalah kufur nikmat. Itu adalah kufur nikmat. Ya, kufur nikmat memang ini termasuk di antara jenis kekufuran, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa dalilu qaluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni di surat An-Nahl ayat yang ke-112. Surat An-Nahl ayat yang ke-112. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah. Fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un." Allah Subhanahu wa ta'ala membuat permisalan dengan sebuah negeri, dengan sebuah qaryah, sebuah kampung, sebuah negeri yang dulunya itu negeri itu aminatan mutmainnah, negerinya itu aman dan tenang, aman dan tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya itu datang melimpah dari setiap tempat, ada rizkinya. Karena negeri tersebut adalah negeri yang aman dan tentram, tenang. Sehingga rezekinya itu datang di semua tempat dengan melimpah. Fakafarat bi an'amillah, maka ternyata penduduknya itu kufur dengan nikmat Allah. Tidak mengakui rezeki yang datang tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Maka fa'adzaqaha Allahu libasal ju'. Allah Subhanahu wa ta'ala merasakan. Zaqa yang begitu merasakan, maksudnya menimpakan kepada mereka libasal ju', yakni pakaian kelaparan. Allah timpakan kepada mereka kelaparan, wal khauf, dan juga perasaan takut, bima kanu yasna'un, disebabkan oleh apa yang dahulu mereka lakukan. Berarti kan, meskipun ini kufur yang seperti ini, kufur nikmah, tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi kufur nikmah ini adalah salah satu perbuatan yang menyebabkan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, datangnya siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khauf.
Allah rasakan kepada mereka, timpakan kepada mereka, yakni kelaparan dan juga ketakutan disebabkan karena apa yang dahulu mereka lakukan. Karena memang demikian betul. Ketika seseorang syukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, maka Allah akan menambahkan kenikmatan. Sebaliknya ketika seseorang itu kufur, tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kufur nikmat, tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka azab Allah itu sangatlah pedih. Allah menyatakan la in syakartum wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan Rabb kalian telah mengumumkan, la in syakartum, apabila kalian bersyukur, la azidannakum, niscaya aku benar-benar akan menambahkan kepada kalian nikmatku. Wa la in kafartum, tapi sebaliknya kalau kalian kufur, inna azabi lasyadid, sungguhnya azabku itu sangatlah keras. Maka ini meskipun tidak sampai mengeluarkan pemimpin dari Islam, tapi ternyata perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat berbahaya, yakni menyebabkan datangnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya meskipun itu kecil, ya, kita tinggalkan. Terlebih lagi yang besar, ya, kita juga tinggalkan. Ini dua jenis kekufuran, yakni kufur akbar sama kufur asghar. Kufur akbar yang mengeluarkan pemimpin dari Islam dan iman, kemudian kufur asghar itu adalah kufur nikmah. Kemudian kita lanjutkan pembahasan yang lain. Jadi perkara yang wajib kita ketahui, yakni an-nifaqu naw'ani, i'tiqadi wa 'amali. Nifaq itu ada dua macam. Nifaq yang i'tiqadi sama nifaq yang 'amali. Nifaq yang bentuknya itu keyakinan sama nifaq yang bentuknya itu amalan, perbuatan. Beliau menyatakan an-nifaqul i'tiqadi sittatu anwa'in. Sahibuha min ahli dzarkil asfal minan nar. Nifaq i'tiqadi ini ada 6 macam. Yang mana pelakunya itu mereka itu adalah penduduk neraka. Min ahli dzarkil asfal minan nar, yakni orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka yang paling bawah, kerak neraka yang paling bawah. Ketika seorang nifaq, munafik, dengan kemunafikan yang bentuknya itu keyakinan, maka dia adalah calon-calon ahli nar. Bahkan bukan cuma di neraka, tapi di dzarkil asfali minan nar, yakni di kerak api neraka yang paling bawah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-145, innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itu berada di kerak neraka yang paling bawah. Inilah ancaman yang sangat berat, yang sangat keras bagi mereka orang munafik, tentunya munafik yang i'tiqadi, munafik yang bentuknya itu keyakinan. Nifaq i'tiqadi itu ada 6 macam, yaitu yang pertama, al-awwal takdzibur rasuli sallallahu alaihi wasallam, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, ketika seorang meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan seorang nabi, didustakan kenabiannya, didustakan kerasulannya. Maka ini termasuk di antara nifaq yang i'tiqadi. Asal yang kedua, takdzibu ba'di ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendustakan sebagian dari apa yang datang, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Nah, mendustakan sebagian dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya. Jadi maksudnya mendustakan sebagian dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini perkara yang ternyata banyak terjadi di antara kaum muslimin. Ketika tahu ini adalah sunnah, ternyata sebagian mereka menolaknya, sebagian mereka mendustakan, ya, sebagian mereka itu bahkan tidak mengakui kalau ini sunnah. Dikatakan, ya, bahkan mencela sunnah tersebut. Ya, tentunya hal ini suatu perbuatan yang sangat berbahaya. Ini termasuk di antara nifaq yang i'tiqadi. Kemudian hadis ba'dur rasul, ya, yang hadis bughdul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bughdul Rasul, yakni benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk di antara nifaq i'tiqadi. Karena benci ini kan bentuknya itu bukan dengan perbuatan, tapi asalnya itu dengan keyakinan. Seseorang bisa saja melakukan perbuatan baik, tapi ternyata dalam hatinya dia menyimpan kebencian. Kan bisa datang ketemu salaman, senyum, tapi ternyata di luar dia, ya,
menceritakan kejelekannya orang tersebut. Makanya termasuk di antara yang kebencian. Ya. Ini dalam hal ya sehari kita bisa lihat. Ya, kebencian itu ya terkadang itu dilihat di depannya itu tidak mengapa, tapi ketika di dalam ternyata seorang tidak tahu kalau si fulan adalah benci dengan saya. Misalkan demikian. Ya. Oleh karena itu kebencian ini termasuk di antara perbuatan hati, termasuk di antara yakni i'tiqad. Oleh karena itu ketika seorang benci dengan Rasulullah SAW, meskipun dia mengaku sebagai umatnya Rasul, meskipun dia mengaku beragama Islam, tapi ketika dia benci dengan Rasulullah SAW, maka ini termasuk di antara bentuk munafik yang i'tiqadi. Ar-rabi' bughdu ba'di ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, membenci sebagian dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, membenci syariatnya Rasul, sebagian syariatnya Rasul. Ini termasuk di antara munafik, kemunafikan yang i'tiqadi. Al-khamis yang kelima, 6, al-musarratu bil khifad dini Rasul, yakni merasa senang dengan rendahnya agamanya Rasul. Ya, merasa senang dengan kalahnya agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar kaum muslimin dikalahkan, kemudian senang. Wah, kapok itu rasakan. Meskipun dia mengaku Islam, tapi ketika dia demikian, ya maka ini termasuk di antara bentuk kemunafikan. Kemudian terakhir yang ke-6, yakni al-karahiyatu bintisari dini Rasul, merasa yakni benci. Kalau tadi senang dengan kalahnya agama Rasul, kemudian yang ke-6 di sini merasa benci dengan tertolongnya agamanya Rasul, menangnya agama Rasul, merasa tidak senang, merasa benci. Ya. Benci dengan tertolongnya kaum muslimin, benci dengan kemenangan kaum muslimin. Nah, ini tentunya di antara bentuk kemunafikan yang i'tiqadi. Kemudian kemunafikan yang kedua yaitu nifaqul amali, nifaq yang bentuknya itu amalan. Belum menyatakan nifaqul amali khamsatu anwa'. Nifaq amali itu ada 5 macam. Ada 5 macam. Berdasarkan dalil sabda Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqina thalathun. Idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Wa fi riwayatin wa idza khasama fajara wa idza ahada ghadara. Tanda-tanda orang munafik ini ada 3. Apabila bercerita, berbicara, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji atau bersumpah, maka dia menyelisih sumpahnya tadi. Wa idza tumina khana, dan apabila diberikan amanah, dia berkhianat dengan amanahnya tersebut. Dalam riwayat ini dikatakan wa idza khasama fajara, apabila dia berselisih, sedang terjadi padanya perselisihan, maka dia berbuat fajir, berbuat keji, berbuat jahat. Ya, tidak lapang dada, tidak suka memaafkan, tapi dia bahkan menyimpan dendam, menyimpan perasaan-perasaan dendam. Maka termasuk di antara nifaq yang bentuknya itu amali. Ya. Ketika terjadi padanya khosam, yakni permusuhan, ya perselisihan, persengketaan, kemudian dia berbuat fajir, berbuat jahat, berbuat keji. Tidak mau mendudukkan permasalahannya, tidak mau ya diselesaikan masalahnya dengan cara damai, tapi dia berbuat fajir. Ya. Pokoknya sampai kapanpun saya tetap akan demikian. Kalau bahasa kasarnya sampai ini dan penghabisan, saya akan demikian. Ini tentunya suatu perbuatan yang termasuk di antara nifaqul amali. Karena ketika berselisih, dia berbuat fajir, berbuat jahat, tidak mau berdamai, tidak mau menyelesaikan masalahnya dengan damai. Nah, wa idza ahada ghadara, dan apabila dia itu ahada berjanji, kemudian membuat ikatan perjanjian, kemudian dia berkhianat dengan janjinya tersebut. Ini 5 di antara bentuk nifaq yang amali. Nah, jadi ya, ini pembahasan yang berkaitan dengan masalah kemunafikan yang tentunya kita berhati-hati darinya. Karena ini termasuk di antara perkara yang wajib kita ketahui agar supaya kita bisa menjauhi perkara-perkara tersebut. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan kitab ini yakni tentang makna taghut wa ru'usu anwa'ihi. Makna taghut dan juga ru'usu anwa'ihi, yakni jenis-jenis yang paling ru'us, jenis-jenis yang paling utama. Maksudnya yang paling ya pentolan-pentolannya, pimpinan-pimpinan taghut. Ya, jenis-jenis dari pimpinan taghut.
al-mu'allif rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah ta'ala, anna awwala ma farada Allah 'ala ibni Adam al-kufr bil-taghut wal iman billah. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Anna awwala ma farada Allah 'ala ibni Adam al-kufr bil-taghut. Bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan pertama kali dari apa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada Bani Adam, yaitu manusia, adalah kufur dengan taghut. Dan juga wal iman billah, dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada manusia, yaitu yang pertama kufur dengan taghut sebagai bentuk realisasian dari la ilaha, kemudian illallah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, la ilaha menafikan seluruh sesembahan termasuk taghut-taghut yang ada, dinafikan seluruhnya. Kemudian al-imanu billah, menetapkan al-itsbat, menetapkan sembahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam syahadat tauhid la ilaha illallah terdapat padanya dua rukun, an-nafy wal itsbat. Penafian, menafikan seluruh sesembahan, menafikan seluruh taghut selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menetapkan satu sembahan, yakni Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala semata. Dan dua rukun ini tidak bisa dipisahkan. Ketika seorang hanya menafikan, meniadakan Tuhan, maka dia sebagaimana orang-orang ateis, komunis, dan kafir. Ketika seorang cuma menetapkan, tapi ternyata dia masih mengakui sembahan yang lain. Dia menetapkan Allah sebagai sembahan, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuhan. Tapi di sisi lain dia masih mengakui, masih datang ke kuburan untuk berdoa kepadanya, meminta kepada kuburan, berdoa kepada kuburan, menyembah kepada kuburan. Datang ke makam-makamnya wali, datang di sana meminta. Ini ternyata belum dikatakan sebagai orang tauhid, karena dia belum memenuhi dua syarat ini, yakni an-nafy wal itsbat. Oleh karena itu pertama kali dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada manusia itu adalah kufur dengan taghut dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa dalilu qalu ta'ala, dan dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya mereka? Yakni agar supaya mereka menyerukan kepada umatnya an i'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ini di salah satu surat An-Nahl ayat yang ke-36. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yakni di surat Al-Baqarah ayat yang ke-256, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la intisama laha. Wallahu samii'un 'aliim. Di ayat yang lain Allah berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, telah jelas antara petunjuk dan juga kesesatan. Faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang kufur dengan taghut, wa yu'min billah, dan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat, lam fisallah, yang tidak akan terlepas. Wallahu sami'un 'alim, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini dari yang lain. Yang dimaksud dengan al-kufru bit-taghut belum menyatakan, ya, fa amma sifatul kufru bit-taghut, sifatul kufru bit-taghut fa an ta'taqida butlana ibadati ghairillahi wa tatrukaha wa tubghidaha wa tukaffira ahlaha wa ta'adihim. Adapun maksud, yakni sifat ataukah bentuk mengkufuri taghut, yakni engkau meyakini batilnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan kufur dengan taghut itu adalah meyakini batilnya seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tatrukaha, dan engkau meninggalkannya. Di sini ada maksudnya kepada wa'an, ya, fa'an ta'taqida, maka di sini fa'an tatrukaha, asalnya demikian. Ya. Wa tatrukaha, dan engkau meninggalkan taghut-taghut tadi, dan engkau membencinya serta, ya, mengkafirkan ahlinya, mengkafirkan orang-orang yang masih menyembah kepada taghut, ya, dan juga memusuhi mereka. Ini yang dimaksud dengan kufur dengan taghut. Kemudian wa amma ma'na al-iman billah, yang dimaksud makna al-iman billah, beriman dengan Allah, itu adalah fa an ta'taqida anna Allah huwal ilahul ma'bud wahdahu
engkau meyakini bahwasanya Allah itu adalah ilah, sembahan, ya, yang esa dan tidak ada selain Dia. Tidak ada sembahan lain selain Dia, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhallisa jami'an wal ibadati kulliha lillah, dan mengikhlaskan seluruh macam-macam ibadat hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menafikan wa tanfihan kulli ma'budin siwahu, dan menafikan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhibba ahlal ikhlasi wa tawallihim, dan mencintai orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang memurnikan ibadahnya untuk Allah, dan juga memberikan loyal kepada mereka, memberikan kecintaan kepada mereka. Kemudian waktu berkata ahli syirki wa ta'adihim, dan juga membenci ahli syirki dan juga memusuhi mereka. Ini yang dimaksud dengan beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha millatu Ibrahim allati safiha nafsahu man raghiba anha. Dan ini adalah agamanya Ibrahim, yang mana orang-orang yang raghiba anha, orang-orang yang benci dengan agama tersebut adalah orang yang safiha nafsah, orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, "Nah, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan barang siapa yang benci dengan agama Ibrahim, tidak lain kecuali itu adalah orang-orang yang membodohi dirinya sendiri. Nah, demikian. Kemudian Allah menyatakan, wa hadhihi hiyal uswatul lati akhbara Allah biha fi qoulihi ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. إذ قالوا لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Sungguh telah ada bagi kalian suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya. Ingatlah ketika mereka menyatakan kepada kaum mereka, Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami kufuri kalian, kami nyatakan kafirnya kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak antara kami dan antara kalian, yakni permusuhan dan juga kebencian untuk selama-lamanya. Ya, karena mereka kafir dan mereka syirik. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka kami baru akan hilangkan yakni permusuhan dan juga kebencian. Jadi batasnya itu hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian itu beriman dengan Allah semata. Kalau mereka sudah beriman, maka harusnya dihilangkan kebenciannya, dihilangkan permusuhannya. Jangan masih disimpan terus, tapi dihilangkan permusuhannya karena mereka sudah beriman kepada Allah. Tapi kalau selama mereka kafir, selama mereka berbuat syirik, kita memang harus benci dan memusuhi mereka. Nah, ini surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Nah, Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Kemudian at-taghutu 'amun, dan taghut itu adalah umum. Fa kullu ma 'ubida min dunillahi wa radiya bil ibadati min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'atillahi wa rasulih fa huwa taghut. Maka setiap apa yang disembah selain daripada Allah dalam keadaan dia ridha dengan peribadatannya tersebut, baik itu disembah ataukah diikuti ataukah ditaati selain daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia itu adalah taghut. Jadi umum, segala sesuatu yang disembah, ditaati, diikuti selain daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hal selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu adalah taghut. Wa tawaghitu katsiratun, dan taghut itu sangatlah banyak, tapi ru'usuhum khamsatun. Pimpinan mereka itu ada 5. Pimpinan taghut, pembesar taghut itu ada 5. Al-awwal, yang pertama, asy-syaitan ad-da'i ila ibadati ghairillah, yaitu para syaitan yang menyeru untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini taghut yang pertama. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin ayat yang ke-60. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian, wahai bani Adam, agar supaya kalian tidak menyembah kepada syaitan, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, ini perintah dari Allah agar supaya tidak menyembah kepada syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, kaum muslim kita, umat manusia.
Ini yang pertama, yaitu syaitan yang menyeru untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tsani, al-hakimul jairu al-mughayyir li ahkamillah taala, yakni seorang hakim yang jair. Seorang hakim, seorang qadhi, seorang penentu hukum yang jair, yakni yang berbuat aniaya, yang berbuat zalim, yang berbuat jahat, yang berbuat curang, yang merubah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga termasuk di antara pimpinan taghut. والدليل قالوا تعالى دليل من الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Silakan kau melihat kepada orang-orang yang mereka itu menyangka, orang-orang yang mereka itu mengaku bahwasanya mereka itu beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau yang Muhammad dan apa yang diturunkan kepada Nabi yang sebelum engkau. Tapi mereka itu yuriduna ayatahakam ila taghut, mereka itu menginginkan agar supaya mereka itu diberikan hukum kepada taghut. Mereka berhukum dengan hukum taghut, wa qad umiru ayyakfuru bi. Padahal sungguh mereka telah diperintahkan untuk kufur dengan taghut. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida, akan tapi syaitan itu menginginkan agar supaya kalian tersesat, mereka tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Surat An-Nisa ayat yang ke-60. Nah, ini yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berhukum dengan hukum taghut, merubah hukum Allah Subhanahu wa taala dengan hukum taghut, maka mereka itu termasuk di antara pimpinan taghut itu sendiri. Ini para hakim, para qadhi, yang mana mereka itu berbuat lalim, berbuat zalim, berbuat aniaya, berbuat semena-mena. Nah, asal yang ketiga, alladzi yahkumu bighairi ma anzalallah, yakni orang-orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini juga termasuk di antara taghut jenis yang ketiga. Wa dalilu qalu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, fa ulaika humul kafirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ini surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Cuma dalam hal ini perlu kita tekankan. Karena semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ini tidaklah seluruhnya kafir. Tapi kita lihat bagaimana kasusnya, bagaimana keadaannya. Kalau dia menyatakan hukum Allah itu jelek, tidak ada kebaikan padanya, yang lebih baik adalah hukumnya mereka, hukum-hukum taghutnya mereka, ini jelas kafir yang mengeluarkan orang dari Islam. Tapi kalau dia berhukum dengan selain hukum Allah, dalam keadaan dia masih mengakui kebaikan hukum Allah, cuma dalam hal ini dia terpaksa mungkin menggunakan hukum selain hukum Allah, maka ini belum sampai tingkatan kafir, tapi mereka itu baru zalim atau fasik. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah menyatakan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul fasiqun." Di ayat yang lain Allah katakan, "Fa ulaika humul fasiqun." Jadi tidak seluruhnya kafir, tapi terkadang zalim, terkadang fasik. Jadi ada tiga kemungkinan. Yani bisa jadi dia itu sebagai orang yang kafir ketika berhukum dengan selain hukum Allah, bisa jadi dia itu zalim atau fasik. Jadi tinggal lihat bagaimana kasusnya. Ya, jadi tidak seluruhnya dikafirkan. Semua orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Sehingga pemerintahan Indonesia yang tidak berhukum dengan hukum Allah dikatakan pemerintahan kafir. Kalau sudah kafir kemudian dibunuh. Sehingga mereka yang berpemahaman dengan pemahaman yang dangkal seperti ini, mereka menyatakan cuma mengambil satu ayat dan meninggalkan ayat yang lain. Mereka cuma membaca faulaika humul kafirun, mereka itu adalah orang-orang kafir, kemudian bisa mengatakan semua orang yang berhukum dengan selain hukum Allah seluruhnya kafir. Karena orang kafir itu halal darahnya, sehingga halal saja membunuh mereka, mau mengebom mereka. Ini tentunya pemahaman yang sesat yang tentunya seorang itu perlu berhati-hati dengannya. Ya karena tidak seluruhnya kafir. Tapi ada kalanya mereka itu zalim atau fasik. Sesuai dengan seberapa jauh mereka menggunakan hukum tersebut, sejauh itu pula kezaliman mereka, sejauh itu pula kefasikan mereka. Tapi kalau cuma sekedar dia menggunakan cuma sekedar terpaksa dan dalam batasan yang perlu saja selainnya ditinggalkan, maka ini tentunya fasiknya zalim itu belum sampai jauh. Ya. Oleh karena itu tentunya dalam hal ini harus berhati-hati, jangan kemudian menghukumi istilahnya digebiak-guyak. Bisa mengatakan seluruhnya kafir-kafir. Ya, ini tentunya suatu pemahaman yang keliru.
yang seorang harus meluruskannya. Ini tentang orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Arabi yang keempat, alladzi yad'i ilmal ghaib min dunillah. Yakni orang-orang yang menyangka, orang-orang yang mengaku dia itu tahu ilmu ghaib selain daripada Allah. Makanya juga termasuk di antara bentuk taghut yang keempat. Nah, orang yang mengaku tahu ilmu ghaib selain daripada Allah, maka ini termasuk di antara pimpinan taghut. والدليل قالوا تعالى دليل firman Allah Subhanahu wa taala alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Ini surat Al-Jin ayat yang ke-26 dan 27. Surat Al-Jin ayat yang ke-26 dan juga 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman alimul ghaib, dialah Allah yang Maha mengetahui perkara yang ghaib, fala yuzhiru ala ghaibi ahada. Maka tidak ada yang Allah tidak memperlihatkan ilmu ghaib tersebut kepada seorang pun. Allah tidak akan memperlihatkan ilmu ghaib tersebut kepada seorang pun. Illa man irtada min rasulin. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai dari kalangan para rasul. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maka sungguhnya dia itu akan menempuh di antara dia dan di antara di hadapannya dan juga di belakangnya rasada, ada padanya penjaga-penjaga. Allah menjaga. Ilmu ghaib yang Allah Subhanahu wa taala miliki Allah jaga. Tidak ada seorang pun yang diberitahukan kecuali orang-orang yang Allah ridho dari kalangan para rasul. Tapi Allah pun memberitahukan sesuatu yang itu saja Allah beritahukan. Adapun yang lainnya Allah tidak memberitahukan. Ya. Jadi di sini bukan kemudian para rasul itu tahu perkara yang ghaib, tidak. Tapi rasul itu hanya tahu perkara ghaib dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepadanya, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepadanya. Adapun yang lainnya, maka mereka tidak mengetahuinya. Sebagai contoh, masalah yaumul qiyamah, masalah as-sa'ah. Kita tahu bahwa as-sa'ah, hari kiamat ini adalah perkara yang ghaib. Tidak ada seorang pun yang tahu. Sampai Jibril, makhluk yang paling mulia, malaikat yang paling mulia. Rasulullah SAW sebagai makhluk yang paling mulia, ini pun tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Pernah Jibril alaihi salatu wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anis sa'ah." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah, tentang hari kiamat. Maka Rasulullah menyatakan, "Mal mas'ulu 'anha bi'a'la min as-sa'il." Orang yang mas'ul, orang yang ditanya, tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Sama-sama dua-duanya tidak tahu. Jibril tidak tahu, Muhammad juga tidak tahu. Karena ini menunjukkan bahwasanya ilmu ghaib ini hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Oleh karena itu ketika ada orang yang mengaku tahu perkara ghaib, tahu ilmu ghaib dengan cara apapun, ini tentunya suatu kedustaan. Yang mana hal ini merupakan orang yang mengaku demikian, maka ini termasuk di antara pimpinan taghut. Kemudian ayat yang lain, dalil yang lain, wa qaluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan di sisinya ada kunci-kunci perkara yang gaib. Di sisi Allah, di sana ada kunci-kunci perkara yang gaib. La ya'lamuha illahu, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah itu mengetahui apa yang ada di daratan, apa yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidaklah ada satu biji yang ada di kegelapan bumi. Wala rabbin, baik itu yang kering, yang basah maupun yang kering, illa fi kitabin, kecuali semua itu telah ditulis dalam kitab yang nyata. Allah telah menulisnya, Allah telah mengetahui kadarnya, mengetahui takdirnya. Ini surat Al-An'am ayat yang ke-59. Nah, dan yang sangat jelas yang menunjukkan perkara gaib ini hanyalah dari Allah, maka tiada seorang pun yang mengetahuinya. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, dari pimpinan taghut yang kelima, al-khamis alladhi yu'badu min dunillahi wa huwa radin bil ibadati. yakni orang-orang yang disembah selain daripada Allah dalam keadaan dia ridha dengan peribadatannya itu. Makanya termasuk di antara jenis taghut. Di sini perlu ditekankan, yakni orang yang disembah selain daripada Allah dalam keadaan dia ridha dengan peribadatannya itu. Maka di sini mafhumnya,
Kalau mereka tidak ridha, maka mereka bukanlah taghut. Sebagai contoh Nabi Isa ibn Maryam. Ini kan disembah. Tapi beliau sendiri tidak ridha dengan perbuatan umatnya menyembah beliau, maka beliau bukan termasuk taghut meskipun beliau itu disembah. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga ada kaum muslimin yang menyembah beliau. Tapi beliau sama sekali tidak ridha, maka beliau bukan termasuk taghut. Tapi yang dimaksud di sini adalah ya, orang yang disembah selain daripada Allah dalam keadaan dia ridha bahwasanya dia itu sedang diibadahi. Maka dia termasuk di antara jenis taghut. Pimpinan taghut yang kelima. Wa dalilu qalu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin." Dan barang siapa yang mengatakan di antara mereka manusia, inni ilahum min dunihi, sesungguhnya aku adalah ilah, aku adalah sesembahan selain daripadanya, selain daripada Allah. Fadzalika najzihi jahannam, maka bagi orang itu kami sediakan, kami berikan balasan kepadanya dengan jahannam, kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Ini surat Al-Anbiya ayat yang ke-29. Kemudian yang terakhir beliau menyatakan, wa'lam annal insana ma yasira mu'minan billahi illa bil kufri bit taghut. Ketahuilah bahwasanya manusia tidak akan menjadi seorang yang beriman kepada Allah kecuali dia harus mengkufuri taghut. Seorang manusia tidak akan menjadi seorang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang hakiki kecuali dia itu setelah mengkufuri taghut. Dia mengingkari seluruh jenis taghut, ya, mengingkari seluruh peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baru dia dikatakan sebagai seorang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang hakiki. Wa dalilu qalu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yakfur bit taghut faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Dan barang siapa yang kufur dengan taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat yang tidak akan terlepas darinya. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-256. Nah, ini sebelumnya itu ada ayat, ya, yani la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Yang dimaksud dengan ar-rushd dalam ayat tersebut, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd. Ar-rushd yakni dinu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rushd di sini maksudnya adalah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu agama Islam. Qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy. Telah jelas antara petunjuk yakni agama Islam min al-ghayy, daripada kesesatan. Wal ghayy, maksudnya al-ghayy di sini adalah dinu Abi Jahl. Yakni agamanya Abu Jahal, yaitu agama kafir, agama musyrik, agama yang menyembah kepada berhala. Ini yang dimaksud dengan al-ghayy. Wal urwatul wuthqa syahadatu an la ilaha illallah. Dan yang dimaksud dengan urwatul wuthqa ini adalah persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya mutadamminatun lin-nafyi wal itsbat. Maka kalimat tersebut tercakup padanya penafian dan juga penetapan. Menafikan seluruh sesembahan selain daripada Allah, kemudian menetapkan satu sembahan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tunfi jami'a anwa'i ibadati an ghairillah. An ghairillah ta'ala, menafikan. Dinafikan seluruh bentuk-bentuk ibadah, seluruh macam-macam ibadah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dinafikan seluruhnya. Naam, wa tuthabbita jami'a anwa'il ibadati kulliha lillahi wahdahu la syarika lahu, dan menetapkan seluruh jenis-jenis ibadah seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan tiada sekutu baginya. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, dan hanyalah segala puji hanyalah milik Allah yang dengan kenikmatannya sempurnalah amalan saleh. Dan ini selesai dari kitab ini. Dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikannya. Dan insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita lanjutkan dengan kitab yang lain, yakni kitab insyaallah yakni kitab yakni Ushul Sittah dari syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kurang maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.